Okay, I start from here. Oke, Em, kelihatan ya? Sudah, Pak, sudah. Tapi mungkin mau dimulai dengan slide pertama dulu. Oke, kita start dari di sini ya. Betul, ya. Oke, Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Apa yang kita bicarakan hari ini tentu tadi kita sudah diwakilkan oleh Ustadz Yusuf Mansur atau Ustadz Muhammad Yusuf. Dan kebetulan Ustadz Yusuf Mansur ini pernah juga ke Amerika 6 bulan dan pernah di rumah saya makan makan siang ya Yusuf ya dengan teman-temannya. Pada saat itu dia ada namanya Global Imam yang diadakan oleh Nusantara Foundation-nya Samsi Ali, Bapak Samsi Ali. Nah, kebetulan pesantrennya Samsi Ali itu tidak jauh dari tempat saya. Um, Bapak Ibu yang saya hormati, ya tentu kita berdoa uh, tahun ini dan tahun depan ada lagi yang menyusul dari Indonesia ke Amerika, kemanapun teman-teman, state manapun, kota manapun teman-teman Anda tuju, ya kabarilah kami. Syukur-syukur kalau dekat dengan New York, berarti dekat dengan wilayah saya. Dan saya mungkin masih ada 2-3 tahun di sini atau mungkin lebih di sini. Jadi mungkin teman-teman kalau kebetulan mau apa namanya belum punya tempat, mau sementara di rumah saya dulu, itu dengan senang hati. Yang pasti kita kita saling mendoakan, mudah-mudahan teman-teman ada yang nyusul di sini, apakah mau mengambil master, mau mengambil PhD, ataukah mau mengambil postdoc, atau kamu mengambil short course. Oke, tentu saya berterima kasih sama Mbak Lilis. Saya kenalan hanya lewat dia dapat nomor HP saya entah dari mana, terus dia minta saya menjadi pembicara di sini. Saya dengan senang hati ingin berbagi pengalaman selama saya hampir 3 tahun di sini. Eh, Ya, ada putri saya di sini. Tadi ada putra saya juga. Ini namanya Jenana Syakira. Saya tentu menyenangkan buat mereka semangat belajar melihat bapaknya sama-sama Bapak Ibu sekalian belajar. Um, Oke, ini yang pertama saya kira sudah clear ini. Kalau ada yang mau mengirim email ke saya, ini ada email kampus saya. Terus kita pindah ke slide number atau ke page 2. Nah, ini istilah ini my dream comes true. Ini adalah istilah profesor saya. Saya beberapa hari di sini ada acara namanya kalau tidak salah namanya acara di belakang kampus itu uh, Halloween. Halloween itu ada satu tradisi yang orang di sini kita kumpul, kita makan-makan, ada orang memakai seragam-seragam yang ya agak sedikit seram-seram lah. Kalau di Indonesia itu kayak pocong, kayak setan-setan, kayak tuyul-tuyul. Nah, tapi kami kumpul di belakang kampus. Nah, profesor saya dia bilang, oh Saleh, finally your dream comes true. Nah, what are my reasons uh, for PhD? Kenapa saya alasan katakanlah di Amerika dan belajar di sini tentu melalui suatu proses usaha ikhtiar saya yang mungkin saya bisa bilang itu tidak kurang dari 10 tahun saya berikhtiar, saya berdoa, finally saya bisa tinggalkan Indonesia ke sini. Kira-kira itu alasan saya, tapi nanti kalau ada yang tanya lagi eh, tadi orang misalnya pertanyaan nomor 2, mengapa saya memilih Amerika? Karena saya sadar bahwa Amerika tentu lebih maju. Kita harus akui common sense kita bahwa lebih maju daripada beberapa negara termasuk Indonesia. Jadi makanya saya ke sini. Nah,
Major saya itu tadi kebetulan major ini yang di sini yang banyak penggemarnya, yang istilahnya lagi katakanlah lagi bagus, lagi top. Dulu ada namanya interfaith, dulu ada namanya interreligious, ada interreligion. Nah sekarang ini ada namanya interreligious studies. Nah itulah saya ambil interreligious studies. Oke. Nah itu saya kira university saya juga sudah ada tadi. Biar kita mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat. Nah, teman-teman yang berniat untuk master untuk ke PhD, nah tentu kita melewati namanya apply, melamar. Ada namanya filling out the form. Berarti kita harus mengisi formulir, ya. Setelah itu kita harus memiliki namanya having three recommenders, professors. Berarti kita harus memiliki 3 profesor yang bisa merekomendasi Anda. Kalau Anda mau master, Anda mau PhD di sini, ya. Tentu profesor yang punya nama, yang dikenal orang. Nah, tentu ada nama-nama yang alumni Amerika itu banyak. Kita kalau di Indonesia tidak terlalu susah mencari. Nah, itu teman-teman harus nanti bagaimana kalau betul sudah ada yang mau meng-apply, mau sudah ada mengisi form, ada yang mau minta profesor. Nah, alumni dari Amerika misalnya terutama dari kampus saya ini seperti Pak Alwi Shihab namanya terkenal, dia bukan saja alumni dari kampus saya tapi dia mantan board, nah mantan trustee wali amanah. Nah, nanti saya bisa hubungkan teman-teman, misalnya ini saudara Hilmi, bisa ke sini itu satu di antara memberi recommendation itu adalah Profesor Alwi Shihab. Ada namanya, kita harus menerjemahkan teman-teman namanya translating our diploma, our grade. Jadi kita harus menerjemahkan kita punya ijazah, kita harus transkrip kita punya nilai. Nah, ada namanya TOEFL atau mungkin apa namanya selain TOEFL itu barometer untuk Amerika itu ada namanya ISL atau ke apa. Tapi istilahnya sekali lagi teman-teman harus menunjukkan bahwa Anda punya kemampuan bahasa Inggris. Nah, mungkin nanti ada yang bertanya bagaimana cuma kalau bahasa Inggris saya masih pelotot atau masih bagaimana nanti kita bicarakan, oke? Nah, berikutnya ada namanya kita harus sudah siapkan mental kita mau meninggalkan Indonesia itu 21 jam minimal di atas pesawat. Ya. Nah, itu namanya having strong mental, strong spirit. Teman-teman sudah harus punya. Saya ini sudah hampir 3 tahun. Maaf saja, saya bisa bilang saya tidak ada rencana dulu untuk pulang. Pulang mahal, pulang jauh, pulang melelahkan, pulang itu butuh persiapan banyak. Makanya saya bilang, udah sekaligus merantau. Memang harus punya jiwa merantau karena kita punya jarak dengan kampung halaman kita terlalu jauh. Ada namanya having networking. Teman-teman yang punya networking bagus dan itu pelihara itu dengan orang yang bekerja di lembaga-lembaga. Nah, nanti kita lihat. Nah, itu sangat membantu terutama teman-teman mendapatkan beasiswa, mendapatkan biaya penelitian, mendapatkan biaya tesis, biaya apa namanya disertasi, bahkan mungkin biaya pribadi, biaya hidup. Ya, itu kalau teman-teman punya namanya networking yang luas, yang bagus. Dan kebetulan Allah menolong saya punya networking yang bagus di Indonesia ya. Terus ada namanya scholarship. Scholarship itu ingat sekali lagi, saya kira bukan 1, bukan 2 jenis beasiswa di Indonesia. Ya, ada namanya beasiswa unggulan, ada namanya beasiswa LPDP, ada namanya beasiswa macam-macam. Nah, makanya saya bilang tentu tinggal teman-teman nanti yang sudah serius, nanti saya Mbak Lilis atau dengan teman-teman yang lain di sini bisa memberikan teman-teman tunjuk, memberikan yang namanya jalan untuk bertemu dengan orang-orang yang punya akses untuk mendapatkan beasiswa. Nah, ada yang namanya letter of acceptance. Nah, ini LOA ini teman-teman, ini kalau Anda mau mengambil master, Anda mau mengambil doktor atau PhD di kampus manapun di Amerika, kalau udah Anda punya ini, dan saya itu kebetulan ya,
saya kebetulan beruntung, saya itu dapat letter of acceptance itu 2019. Dan itulah saya tunjukkan kepada beberapa orang, hey, saya udah punya namanya letter of acceptance. Oke, 2019 gitu. Saya udah pegang itu, dan itu keluar dari kampus di sini. Nah, itu teman-teman. Makanya, nah seperti apa caranya nanti kita coba lihat. Nah, ada namanya my personal statement contents. Nah, apa itu my personal statement? Nah, kita harus menulis. Ini harus dilampirkan ketika kita menulis tadi mengisi formulir itu, lampiran tadi ada 3, profesor memberi rekomendasi, misalnya Profesor A menyatakan, oh saya kenal seorang Abu Ali, oh saya kenal misalnya siapa nih yang mau, misalnya Carmila Mansur, oh saya kenal dia, oh anaknya memang punya semangat belajar, oh saya pernah ajar dia, oh anaknya dia samping dia di kuliah, dia juga aktif di organisasi kemahasiswaan, itu namanya rekomendasi. Nah, tetapi ada namanya personal statement. Itu biasanya 4 halaman sampai 6 halaman. Teman-teman harus menulis, dan caranya menulis personal statement, sekali lagi, itu ada isinya. Saya dulu waktu mau menulis itu jadi bagian direktur perekrutan di sini, itu mengirimkan saya katakanlah petunjuknya begini loh, Muhammad kalau mau menulis yang namanya personal statement harus berisi ada background dirimu, biodatamu, pendidikanmu, pengalamanmu kalau sudah kerja, apa background pemilihmu. Jadi saya harus menjelaskan di situ, oh ya seperti tadi yang dibaca Mbak Lilis, bahwa saya ini lahir di sini, pendidikan saya ini, pengalaman saya kerja katakanlah tadi di Mizan, saya pernah kerja di kantor Wapres, saya pernah kerja di BUMN, terus saya menyatakan famili saya itu backgroundnya memang famili saya itu adalah orang-orang yang tidak katakanlah melihat agama itu sebagai kebutuhan, tetapi tidak katakanlah tidak berlebihan dalam memahami agama. Saya tidak pernah dipaksa untuk dibimbing untuk katakanlah untuk atau saya justru diarahkan untuk bersama siapapun tetangga saya walaupun itu non muslim. Nah, itu karena itu memang harus terbaca bahwa kita menjelaskan kita punya latar belakang keluarga, adalah latar belakang keluarga yang bukan orang yang menyatakan, hey, kita berbeda, berarti itu dia bukan 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 kelompok kita, bukan komunitas kita, tidak. Nah, ada juga namanya main purpose. Apa tujuan Anda mau studi? Tujuan Anda tentu menyatakan saya mau dapat pengalaman ini, saya mau ini, saya mau ini. Nah, studi area Anda apa? Oh, saya studi area saya tuh, saya mau misalnya studi toko waktu saya master. Kalau saya bikin proposal PhD, ya tentu saya jelaskan lagi bahwa studi area saya itu adalah tentang diaspora atau tentang jadi bahasa anunya kan sebelum diaspora dikenal kan bahasa imigran, pendatang, perantau lah ya. Nah, ada namanya tesis. Apa judul tesis Anda? Anda harus jelaskan juga judul tesis Anda kalau Anda masih mau master ya, terutama adik-adik yang ada di sini. Nah, itu tadi namanya juga my purpose, my ideas, my cita-cita. Apa cita-citamu setelah selesai master? Setelah selesai doktor? Nah, tentu ada closing, penutup daripada kita punya personal statement. Sekali lagi ada semua petunjuknya, yang penting Anda semangat dulu. Kalau sudah ada semangat, ada niat, oke. Ada namanya, ini teman-teman sekalian, saya coba tunjukkan bahwa ketika saya ambil ketika saya ambil master itu saya ambil beberapa kelas, nah saya ambil namanya kelas yang tersedia itu, misalnya nih, Muslim Christian conflict or cooperation, the politics of interpreting our shared past, ataukah saya ambil kelas kedua itu namanya God in Muslim Thought, ada juga major themes of the Bible in the Quran, ini kayak studi perbandingan antara Bible dengan Quran. Kalau itu tadi hubungan kesejarahan dalam politik itu, apakah dia adalah permusuhan antara berkonflik Islam dan Kristen nanti mana. Terus
saya itu paling demam yang namanya American Religious History. Saya ambil kelas itu. Ada juga namanya American Religious Realities, fakta-fakta cara beragama orang Amerika dari tinjauan sosiologi dan antropologi. Ada namanya Islam, Gender, Ethics, and Pluralism. Nah, ini saya kira teman-teman ini kalau saya merasa bahwa ini adalah pilihan kelas-kelas yang memang menurut saya itu lagi booming atau lagi banyak digemari orang. Bagaimana gender, bagaimana etika, bagaimana pluralisme. Nah, ada namanya Introduction to the Interreligious Studies. Nah, pengantar yang ini yang saya bilang tadi, karena departemen saya ini ada namanya kelas wajib, ada namanya kelas yang tidak wajib. Ada namanya ini juga ini bagus, Peace, Justice, and Violence in Sacred Text. Nah, ini saya ambil lagi ini The Politics of Religious Liberty. Pokoknya kalau kelas-kelas tentang Amerika, karena memang saya mau pahami Amerika, saya ambil. Nah, saya kemarin itu menulis tesis. Saya pertamanya mau menulis tesis tentang Bapak Muhammad Yusuf Kala, tetapi dalam proses saya berubah, saya ambil Dr. Nasaruddin Umar's Contribution to Religious Pluralism and Tolerance Indonesia Post New Order, setelah Orde Baru. Jadi pemikiran, karena saya lihat lagi aktual atau lagi banyak programnya Profesor Nasaruddin, imam besar sekarang Istiqlal, untuk membangun semangat pluralisme dengan toleransi di Indonesia itu ketika dia membangun misalnya terowongan menghubungkan antara Istiqlal dengan katedral. Dan saya juga sadar bahwa Pak JK itu sudah banyak yang menulis tentang beliau. Nah, oke. Teman-teman sekalian, nah ini waktu saya master, ini istri saya. Nah, saya pada saat itu saya wisuda. Dan ini fotonya, ini istri saya, mau lihat fotonya barangkali. Nah, ini plang di depan kampus saya. Terus berikutnya ini biar semangat istri saya. Nah, ini ketika saya scholarship dan benefitsnya itu, nah ini mungkin teman-teman, saya itu kebetulan dapat dari Kemendikbud, itu tadi namanya beasiswa unggulan. Ya, nah nanti ada beasiswa yang lain tadi disebut Mbak Lilis. Nah, saya juga dapat dari Basnas dan Telkom. Ya, nah saya juga dapat ada namanya American Social. Nah, di American Social ini teman-teman selama setahun saya itu bukan saja saya dapat bantuan scholarship, saya dapat bantuan makanan, saya dapat bantuan pakaian, sepatu saya sebagian sepatu jaket di sini yang saya pakai itu saya dikasih. Ada lembaga yang kasih. Itu yang saya bilang. Jangan lagi berapa namanya, teman-teman harus bersemangat. Kalau sudah tiba di Amerika itu banyak rezeki. Yang penting perbaiki niat mau berangkat dan tentu doa usaha ya. Nah, yang kedua, saya beruntung saya bisa bukan saja saya berangkat, saya langsung bawa keluarga saya bawa istri saya bawa saya punya 3 anak, anak terakhir saya bawa ke sini karena 2 anak saya itu sedang sekolah di Indonesia. Dan saya merasa bahwa mertua saya pun sekarang ada di sini. Ya. Nah, what have I been learning? Apa yang telah saya pelajari di sini selain di kelas, teman-teman perlu tahu bahwa ketika saya berada di sini selama keluarga, saya tentu belajar budaya. Saya tentu belajar melihat cara beragamanya orang Amerika. Bagaimana budaya yang positif, tentu budaya positif di sini kalau kita bilang ada acara jam 12 siang itu orang semua sudah ada di dalam kelas. Dan saya kira kita sepakat bahwa itu sebetulnya adalah budaya Islam. Yang on time ketika buka puasa kita semua buka puasa, ketika kita imsak semua. Tapi kita ini ketika mau kegiatan muamalah kita kadang terlambat. Ya, molor. Nah, begitupun ada namanya bagaimana orang di sini beragama walaupun di sini kiri kanan semua adalah orang-orang non-Muslim, apakah dia Kristen, apakah dia Jewish atau Yahudi, tetapi sekali lagi dia sangat menghargai orang lain. Nah, kita juga hormat sama mereka. Nah, ada namanya budaya di sini, perayaan-perayaan, ada namanya budaya Halloween tadi itu, ada budaya Thanksgiving di sini. Ini Thanksgiving lebih ramai daripada Christmas.
Thanksgiving ini orang kumpul keluarganya kalau kita mudik. Anak-anaknya misalnya profesor saya punya anak tiga ya. Tiga itu pada datang ketika Thanksgiving kumpul. Ada namanya tentu Christmas ini kan Natal ya. Oke. Ada namanya acara namanya ya tentu ini bahasa Inggris waktu saya master itu bahasa Inggris saya itu masih sedikit ya. Tapi ya tentu saya bilang tadi benahi berjalan. Nah, terus pengalaman saya di PhD, nah tentu ada namanya kelas konsorsium dan itu gratis. Nah, saya bisa ambil kelas di tempat lain, yang penting karena ada daftar puluhan kampus itu punya konsorsium dengan kampus saya. Jadi saya bisa ambil kampus. Malah ada sebelum sudah pulang ke Indonesia itu namanya Muhammad Abdillah, dia dari Universitas Islam di Surabaya itu Sunan Ampel. Ini teman saya ini Abdillah, dia ambil di Harvard. Itu satu kelas namanya kelas bahasa Prancis gratis di Harvard. Tempat saya dengan Harvard itu kurang lebih 1 jam naik mobil. Nah itu karena ada konsorsium dengan kampus saya. Oke, ada namanya American Culture in the Classroom. Nah tentu saya bilang teman-teman, kita di sini budaya orang Amerika itu yang kesan saya selama 3 tahun kita di kelas, itu ada yang namanya kalau kita mulai kelas itu kita bilang, apa yang kau lakukan minggu lalu? Ngomong dong. Ada yang bilang, oh saya minggu lalu saya dari New York, oh minggu lalu saya dari Boston, minggu lalu saya ada tamu dari Indonesia, di rumah saya orang ramai, atau saya kemarin saya kumpul di sini dengan komunitas Indonesian diaspora begini. Itu kira-kira gitu. Atau bilang, oh saya tidak ada yang baru, saya hanya mengantar anak, menjemput anak, kira-kira itu. Itu sebelum kelas dimulai. Itu namanya American culture. Ada juga namanya ketika Anda orang berbicara di kelas, walaupun sekali lagi bahasa Inggris kita sangat terbatas, bahasa Inggris kita istilahnya loncat-loncat, ya, itu kita dihargai, kita tidak ditegur atau kita tidak diketawai kalau di sini. Saya kira biar teman-teman semangat bahwa oh ternyata ketika kita masuk kelas di Amerika, kita berhadapan profesor, ngomong dengan atau kau tidak ngomong, tidak ada masalah. Ya, tentu kalau ngomong terbata-bata, sepotong-sepotong, putus-putus juga tidak ada masalah. Anda tidak diketawai lah kira-kira itu. Oke? Nah, ada namanya bringing my culture and enjoying the snow. Nah, tentu saya bilang, saya bawa kebetulan budaya orang tua saya itu ya seperti ini, mungkin teman-teman lihat, ini budaya dari mana nih? Budaya dari mana nih? Ada payungnya, payung China. Ya, ada merah putih, ada sarung ini namanya sarung sarung apa? Kalau orang Bugis bilang ini namanya sarung silk, sarung sutra. Nah, jas tutup, ada topi Bugis. Nah, kebetulan saya bilang saya dari Bugis. Nah, ini ketika snow ini kita betul-betul di sini menikmati yang namanya snow, dan teman-teman berharap teman-teman ke sini menikmati juga nanti ini karena kita ada namanya Indonesian Culture Nights, dan itu diadakan oleh diaspora atau komunitas di kota saya saja orang Indonesia itu ada 500 ya, dan di New York itu ada 10.000. Setelah New York itu 9.000 ada di Philadelphia. Nah, itu tersebar dari 50 negara. Nah, ini teman-teman, nanti ada bertanya, nah selama saya PhD, ini sudah semester 4 saya, nah ini yang saya bilang, itu enaknya kalau kita di sini master, tidak perlu lagi kita ada TOEFL, tapi maksimal 2 tahun. Jadi waktu saya mau ujian tesis, profesor saya bilang, Saleh, Anda sebaiknya tetap tinggal ambil PhD. Kalau kau pulang ke negaramu, nanti kamu urus lagi dari nol semuanya. Tapi sekarang kamu tidak perlu lagi TOEFL karena kamu alumni dari sini. Saya bilang, bagus juga nih. Jadi saya tidak perlu lagi TOEFL. Nah, makanya ini teman-teman yang ada di sini sekarang, di sini ada anak Indonesia sekarang di sini, dan sementara di sini di kampus saya itu sekarang ada 4. 1 malah bekerja di kampus,
2 sementara program master, 1 sementara postdoc. Nah, biar teman-teman nanti, oh ternyata kita bisa postdoc di sana, oh di sana kita bisa master. Nah, di samping saya kan. Terus ada namanya three, ya kembali lagi teman-teman, kita harus mengharapkan lagi three professors recommenders. Nah, saya sudah bisa mengambil 1 profesor saya kemarin di sini di kampus. Kebetulan juga beliau mantan dekan saya. Nah, tentu ada namanya kita menyiapkan lagi kita punya tesis, kita punya transkrip nilai, dan tidak perlu lagi literasi karena di sini sudah bahasa Inggris semua. Nah, pelajaran yang saya terima teman-teman, ada namanya literatur review. Apa itu literatur review? 1, 2 itu per semester. Seperti apa ya nanti kalau ada yang nanya. Terus ada namanya methodological studies, Jewish. Karena saya bilang saya adalah interreligious studies, saya harus belajar tentang Jewish. Tetapi Jewish Yahudi dari perspektif agama, bukan politik. Kalau politik di sana yang berperang. Tapi kalau dari Jewish, kita sadar kita sama-sama keturunan Nabi Ibrahim atau Abraham. Jewish, Christian, Jews, ya Jesus kan. Kalau Jewish kan Moses, ya Islam kan ya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semester 1 dan semester 2. Ada namanya lagi research method and scholar development. Nah ini ada namanya Nah, ada namanya tutorial, teman-teman. Seperti apa itu tutorial? Itu seperti saya dulu itu semester 1, semester 2, 2 kali sebulan saya harus menghadap sama pembimbing saya untuk menjelaskan apa yang saya lakukan setiap 2 minggu. Tapi sekarang ini berubah sekali sebulan. Nah, ada namanya annotated bibliografi. Seperti apa itu? Sekali lagi nanti kalau ada yang mau nanya. Tapi itulah semua proses belajar selama saya di PhD atau di kelas PhD. Nah, disertasi saya ini sudah kelihatan lagi, Indonesian Muslim Diaspora in New York. Jadi saya hanya mau melihat itu bahwa bagaimana itu pendatang-pendatang Muslim Indonesia yang ada di New York City. Saya mau melihat mereka itu bagaimana mereka, kenapa mereka ke Amerika, terus bagaimana mereka mengamalkan sholatnya, bagaimana ketika mereka mengadakan pernikahan, bagaimana mereka melihat tetangganya yang non-Muslim. Kira-kira itu yang saya mau teliti. Sementara sekarang sudah mulai meneliti ini tentang orang Indonesia. Ya, oke. Nah, mungkin hampir terakhir ditanya, apa harapan saya nanti? Ya, saya bisa tentu berharap setelah saya PhD, ya, setelah saya wisuda, kalau memang misalnya saya harus balik ke negeri tercinta Indonesia. Kalau tidak, ya udah saya mungkin cari kerjaan di sini. Terus saya ambil lagi postdoc, ya. Ya kalau tidak ya mungkin saya lanjutkan membaca, menerjemahkan karena memang saya latar belakang saya orang buku, saya orang perbukuan. Ya mungkin saya mengajar tentang Islamic Studies atau tentang diaspora. Terus kampus saya ini alhamdulillah orang di sini dia termasuk bilang kampus yang walaupun tidak semegah dengan mungkin kampus-kampus seperti Harvard, tetapi kampus saya ini teman-teman itu diakui memiliki yang namanya nama internasional. Nah, sekolah interfaith, sekolah interreligius yang pertama seluruh dunia mendapatkan akreditasi itu di kampus saya. Ada beberapa profesor besar itu termasuk dari Indonesia seperti almarhum Azumardi Asra, termasuk yang dari Jogja ini mantan rektor ini si Muhammad siapa namanya ini, itu semua dari sini. Nah, kalau terus Nah, ini yang saya bilang, ya, kampus saya itu memiliki international license. Dia punya nama besar lah. Malah teman-teman di sini diberitahu kami, kalau sudah tamat di sini, mau melamar pekerjaan di New York, mau melamar pekerjaan dimanapun, ya, di Amerika itu insya Allah. Ya tentu juga memang tetap harus dibenahi diri sendiri. Walaupun besar, misalnya teman-teman di Indonesia universitasnya besar, tapi kalau mahasiswanya juga tidak menunjukkan kualitasnya, ya itu juga repot. Oke. Oh, saya kira my core, oh ya, ini ini my courses ini teman-teman sekalian.
Saya kira tadi saya sudah sebutkan itu, tapi ini master dengan dokter karena kita ada kampas, kita ada apa namanya? Ada kampas itu adalah eh, tempat berkomunikasi kami dengan dosen, dengan sesama mahasiswa, dan di situ semua mulai terdaftar saya itu sampai hari ini ada semua ya. Nah ini semua kelas ini yang teman ini ada bilang enroll ini berarti eh, apa namanya ini ada 2024 ini mulai dari bawah ini 2020 karena saya itu tadi Mbak Lilis bilang saya terdaftar 2019 saya sudah punya letter of acceptance tapi karena saya pada saat itu saya belum dapat beasiswa, nanti saya berangkat 2020 karena saya sudah dapat beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Saya kira ini, oh habis kan? Oh, saya kira oke. Jadi saya tarik aja biar kita kelihatan teman-teman juga tidak berat HP-nya. Nah itu teman-teman yang saya sampaikan, Mbak Lilis, dengan harapan kita ini hampir 70 orang dan sekali lagi sangat berharap saya tahun ini ada lagi anak Indonesia ke sini, tahun depan lebih banyak lagi, dan pada akhirnya nanti kita sekali lagi sepakat saling membantu biar teman-teman bisa mudah berangkat ke sini merasakan. Saya bilang ya Allah, saya merasakan namanya belajar di Amerika, saya juga kepingin orang lain merasakan apa yang saya rasakan. Tentu yang baik-baik ya, karena mungkin juga ada perasaan saya yang tidak baik, janganlah teman-teman saya itu merasakan. Terus saya bilang seperti makanan itu kami dapat di depan sekolah anak saya itu 3 blok dari rumah saya itu kita dua kali sebulan itu kita dapat jatah. Macam-macam kita dikasih di situ makanan kalen, ayam, ikan. Walaupun kita juga dikasih yang tidak patut kita makan, kita kasihlah saudara-saudara kita yang dari Afrika yang kebetulan beragama non-Muslim. Ini ada daging, ambil aja. Kami tidak makan ini. Oh ya, saya tolong Pak Saleh kalau kami makan ini kami tolong Pak Saleh, jangan makan. Kira-kira gitu. Begitupun saya bilang perlengkapan lainnya banyak kemudahan. Yang penting teman-teman berusaha dulu untuk berangkat ke sini. Terakhir yang saya mau bilang Mbak Lilis bahwa saya termasuk bersemangat kalau ada yang mengajak untuk berbicara, berbagi pengalaman. Kalau belum bisa kita berbagi duit, ya lebih baik kita berbagi pengalaman, berbagi semangat, biar teman-teman, adik-adik kalau boleh saya panggil adik-adik di sini ya, yang bersemangat mau sekolah ke Amerika, bismillah. Mulai sekarang niatkan perbaiki bahasa Inggris, kenal banyak orang. Yang kedua selalu melihat yang tidak sama dengan kita itu tidak perlu kita musuhi. Tidak harus rangkul semua orang. Yang mungkin kita berbeda organisasi, kita berbeda agama pun atau berbeda etnis, jangan selalu melihat oh they are, we are, jangan. Ya, we are itu lebih bagus. Jangan selalu oh ya kan dia kan kelompok sana, dia kan kita berbeda masjid, kita berbeda dia kan 7 rakaat, kita kan sekian rakaat. Jangan. Itu harapan saya. Pokoknya selalu melihat kita sama-sama menuju kepada Allah. Terus terakhir sekali lagi bahwa teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita sharing di sini, kita bagi kesempatan kepada yang lain. Dan yakin dan percayalah orang yang suka berniat, suka berikhtiar, suka berdoa, percayalah Allah akan, dan saya termasuk saya percaya itu karena saya sudah buktikan, saya berikhtiar, saya berdoa, akhirnya saya ke sini dan saya langsung terbang bawa istri, bawa anak, mertua saya ada di sini sekarang, kan kira-kira begitu, baik-baik semuanya. Terus, nah oh ya, satu profesor saya itu orang India, orang Pakistan, namanya Profesor siapa namanya? Dia ahli gender Islam, Mona Siddiqui. Dia juga mengajar di Inggris. Dia bilang, Saleh, I know Indonesian students. Hebat-hebat itu katanya dari Indonesia. Analisisnya hebat.
Cuma memang harus diperbaiki bahasanya katanya. Jadi saya bilang teman-teman perbaiki bahasa dan tidak ada orang sempurna hari ini. Saya saja selalu, saya kira Mbak Lilis juga mengakui, kita masih kadang uh, bingung apa yang dipercakapkan orang, tapi kan kita menuju belajar terus. Kira-kira itu dari saya, Mbak Lilis. Silahkan what the next. Silahkan. Terima kasih sekali lagi, bulan Ramadan ini kita berbagi semangat, kita berbagi pengalaman, kita berbagi harapan biar teman-teman mau ke sini jalan-jalan. Karena di sini di grup di forum ini ada yang orang pernah di sini profesor-profesor, dia jalan-jalan, dia di rumah saya. Di sini ada mengambil tadi pengalaman tadi global imamnya itu Pak Samsi Ali, dia ke sini ke rumah saya. Ada yang ke sini mengantar mahasiswa, dia ke rumah saya. Ini besok 27 aja dari Kediri, Pare. Anaknya yang punya kursus bahasa Inggris di Pare itu namanya Mr. Cullen. Putranya itu ada di Amerika. Dia juga mau ke rumah saya 27 nanti. Terus Profesor Nasaruddin Umar kemarin 2 hari di sini juga di rumah saya, walaupun dikasih rumah di kampus. Terus rombongan-rombongan ke sini, apakah bermalam atau tidak ke rumah saya sekali lagi. Artinya mungkin ada teman-teman mau master, ada teman-teman mau PhD, tadi mau postdoc. Nah, ini mau riset yang seperti tadi ada di sini namanya Mbak Siska. Saya nggak tahu ada dia hadir di sini. Mbak Siska ini dia disponsori oleh Fulbright selama 4 bulan di sini. Dan menurut pengakuannya dia harus menulis 5 penelitian, 5 makalah, kira-kira gitu untuk di store ke Fulbright. Kira itu Mbak Lilis, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Saleh, presentasinya sangat komprehensif sekali, dan seperti tujuan dari sesi hari adalah kita ingin memberikan gambaran seperti apa sih sistem pendidikan di Amerika Serikat dan pengalaman dari alumni, dan juga mungkin di sini lebih ke current student ya yang sedang menempuh studi di sana, supaya lebih jelas dan juga tidak bias. Ini adalah real experience dari yang sedang menempuh studi di Amerika Serikat. Terima kasih banyak Pak Saleh, dan mungkin kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Dan di sini sudah ada Pak Daku yang raise hand, kami persilahkan dulu, kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Abu. Kita kasih kesempatan kepada Daku dulu, Pak Abu ya. Silahkan Pak Daku. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallah khair, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Ustaz warahmatullahi Muhammad wabarakatuh. Saleh. Saya ucapkan alhamdulillah. Saya yang mewakili Ustaz Yusuf Mansur, Pak Muhammad Saleh, kami dari Darul Quran. Mohon maaf tadi agak telat masuknya. Sangat menarik sekali saya lihat, Masya Allah, Tabarakallah. Saya Agung Fauzi di bagian hubungan luar negeri pesantren Darul Quran. Melihat dari pemaparan tadi Bapak Muhammad Saleh, Masya Allah, Tabarakallah, ingin rasanya berjumpa langsung dan bertemu langsung berada di sana. Masya Allah, Tabarakallah. Kami memiliki banyak santri di sini. Ya mungkin ada beberapa santri, mungkin banyak juga insya Allah yang mungkin berminat untuk kuliah di sana. Hanya saja mungkin kita belum sempat sosialisasi seperti apa sih kuliah di sana dan bagaimana caranya, dan beasiswa seperti apa yang harus mereka bisa tempuh, ataupun kalau memang tidak berbeasiswa seperti apa. Harapan saya nanti mungkin ke depan entah Pak Muhammad Saleh bisa datang ke kita atau kita buat Zoom atau seperti apa teknisnya untuk memfasilitasi santri-santri kami yang mungkin nanti ke depan bisa mempersiapkan, baik itu mempersiapkan persyaratannya maupun mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan, salah satunya bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tentu apa yang dipelajari di sana dan di sini sangat berbeda sekali, karena kami berfokus saat ini di Timur Tengah.
Tapi dengan adanya program ini mungkin saja nanti bisa berkelanjutan untuk menjadi sebuah eh, program lanjutan. Itu saja eh, bisa saya coba infokan dan saya ucapkan terima kasih banyak dan saya mewakili dari Kiai Yusuf Mansur. Mohon maaf tadi agak terlambat masuk dan ingin menyampaikan salam kepada kawan-kawan semua dan para master semua di sini bahwa Ustadz Yusuf Mansur mohon maaf beliau tidak bisa berhalang hadir dan mewakili Darul Quran untuk mengikuti acara ini dan kami sekali lagi mohon maaf telat masuknya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin Pak Saleh mau langsung menanggapi? Oke, ya intinya bahwa saya dengan senang hati salam hormat kembali kepada Pak Yusuf Mansur. Saya tadi ada komunikasi waktu sore di sini, berarti mungkin waktu sahur ya, waktu Tangerang, kalau beliau ada di Tangerang. Tapi kita tahu juga beliau sangat mobile. Beliau bilang saya sudah daftar, saya akan masuk. Nah, makanya tadi saya minta tolong sama Mbak Lilis, apakah boleh beliau yang membawakan doa, tetapi ternyata tiba kita berusaha on time, beliau kita itu tadi Pak Pak Agung Pausi bilang mohon maaf terlambat masuk. Kalau tadi Pak cepat masuk, ada tertulis daku, berarti Pak kalau tidak ada Pak Yusuf Mansur ya Pak Agung Pausi tadi yang pimpin doa. Ah, tapi ya ada namanya Yusuf lain tadi yang membantu kita. Saya dengan senang hati bersedia kapan saja bisa kita nanti nomor saya ada sama Pak Ustadz atau Pak Kiai Yusuf Mansur, nanti minta nomor saya Pak Agung, kita bisa berkomunikasi untuk melanjutkan apa yang mungkin dibutuhkan adik-adik di Darul Quran Internasional. Yang pasti bahwa dua anak saya itu alumni dari DAKU, Darul Quran Internasional. Itu kebetulan ada semua di sini, ada namanya Jafid, ada namanya Jenana, dan bahasa Inggrisnya bagus semuanya itu karena Darul Quran, karena sekolah di sana. Saya tahu bahwa Darul Quran punya program bagus. Nah, nanti tadi sudah bagus, tadi ada program ke Timur Tengah, silahkan dilanjutkan. Kalau misalnya kepingin juga ada program ke Amerika, ya mungkin kita bisa, saya dengan senang hati kita bisa bicarakan mungkin dengan Mbak Lilis, karena saya bilang kolaborasi nanti atau konsorsium kita dengan Ibu Lilis ini, apalagi beliau ini bilang ada 6 kantor cabangnya, ini program langsung dibawa Kementerian Luar Negeri Amerika, itu ada 6 di Indonesia, itu Masya Allah. Saya kira itu informasi yang menurut saya tadi informasi yang sangat bagus, dan teman-teman yang hadir hari ini 72 kita ini, kita bisa hari ini kita berkenalan Mbak Lilis, hari ini kita berkenalan dengan misalnya siapa lagi, dengan tentu kita mau berkolaborasi di hari-hari ke depan. Itu sekali lagi niat saya adalah mengajak teman-teman, ayo dong tinggalkan Indonesia. Apakah mau tinggalkan Indonesia sebulan, 4 bulan, 6 bulan, ya, tapi jangan tinggalkan selamanya. Indonesia tetap terindah lah, ya. Kira-kira itu Pak Agung Pausi, salam hormat sama Pak Yusuf Mansur. Intinya bahwa kita apresiasi apa yang diharapkan, nanti kami bantu, ya. Itu satu, saya kira Mbak Lilis, nanti kita pindah dulu ke yang lain, mungkin masih ada yang lain, mungkin yang lain dengar, silakan. Iya, sekilas menambahkan mungkin Bapak boleh tuliskan email di chat, nanti saya bisa follow up, karena kita memang ada beberapa advisor yang tugasnya di Jakarta dan di Pulau Jawa, yang bisa nanti langsung datang ke Darul Quran untuk mempresentasikan terkait sistem pendidikan di Amerika Serikat, terutama ini programnya S1 ya, lebih spesifik lagi bagaimana prosesnya, persyaratan dan lain-lainnya. Bahkan mereka juga bisa membimbing secara individual terkait aplikasinya ke Amerika Serikat. Jadi kalau Bapak berkenan silahkan menuliskan emailnya di chat, nanti saya bisa follow up. Baik, kita lanjutkan ke Pak Abu, silahkan Pak Abu. Bismillahirrahmanirrahim. 1.
mohon dengan segala hormat Mbak Lilis, acara seperti ini minimal 1 bulan sekali. Nah, jadi kita bisa terus update ya. Yang kedua, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan Brother Saleh M. Saleh Muda jadi Bapak Pendidikan Indonesia. Insya Allah ya, tanpa Insya Allah. tempat, tanpa ada label resmi dari pemerintah, tapi kita sudah jadikan beliau sebagai orang tua Indonesia yang umurnya masih muda, ya, jadi Bapak Pendidikan. Yang ketiga, saya berharap kepada Saleh dan kepada Ibu Lilis, mungkin bisa di Amerika atau bisa di Indonesia, terutama di Jakarta lah ya, bikin short course di yang Saleh di Amerika, yang Ibu ya saya sih berharapnya di Jakarta dan kota-kota besar pilihan Ibu lah ya. Short course misalnya 1 minggu internship gitu kan, 1 minggu internship supaya kita ninggalin kerjanya juga nggak terlalu lama kan, paling lama 2 minggu short course-nya in English, misalnya leadership training atau apa dari bermacam-macam agama kita bisa hadir. Yang keempat, tambahan juga, bisa nggak kalau saya minta siapa tadi dari Ibu Lilis untuk presentasi di Kerawang untuk anak-anak SMA dan pesantren di Kerawang, saya minta banget itu, karena di Kerawang tuh ada program kuliah di Jerman. Nah, kuliah di Amerika belum ada, jadi saya mohon bantuan Mbak Lilis. Nanti saya bisa bawa ke kantor bupati. Kantor bupati nanti bisa dihadiri oleh sekolah-sekolah, kepala sekolah unggulan untuk sebagainya. Jadi nanti Kerawang punya program namanya kuliah di Amerika atas bantuan Sister Lilis. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapi dulu sekilas, beberapa pertukaran sebenarnya ada Pak. Jadi biasanya itu programnya ada seperti IVLP, jadi kayak leadership, ada leader yang dikirim ke Amerika Serikat gitu. Dan untuk internship di sini terus terang saya sepertinya perlu cek lagi supaya informasinya lebih akurat. Tapi saya yakin banyak sekali informasi-informasi yang dan program-program yang tersedia di Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan untuk itu Bapak mungkin boleh mencoba follow sosial media US Embassy Jakarta. Banyak sekali programnya, termasuk yang tadi Pak Rilo program bahasa Inggris juga ada. Terkait kunjungan kami ke Kerawang, Bapak sudah punya kontak saya, kalau saya punya email Bapak itu akan lebih membantu. Jadi nanti saya bisa coba diskusi dengan advisor yang lebih dekat dengan Kerawang, apakah memungkinkan di bulan apa. Dan sejauh ini kami memang outreach-nya itu tidak terbatas, dalam artian selama itu masih bisa terjangkau dan memang ada kebutuhan, kita siap hadir ke institusi tersebut. Misalnya seperti tadi, kuliah di Jerman ya kenapa tidak, ataupun misalnya ada program tahunan dari institusi tertentu seperti fair atau expo negara A, negara B, nanti boleh menghubungi Education USA. Dan seperti saya jelaskan di awal, semua layanan kita itu gratis. Kita tidak perlu di cover akomodasi apapun untuk kunjungan tersebut. Demikian Pak Abu, saya tunggu emailnya ataupun kontaknya supaya kita bisa lebih bisa berkomunikasi lebih intensif. Oke, saya tulis di chat ya. Boleh Pak, boleh. Ya. Pak Saleh ada yang mau ditambahkan? Banyak sekali harapan-harapan Pak Abu ya, Masya Allah. Semoga ini doa-doa yang diijabah ya Pak ya, Bapak Pendidikan Indonesia versi kita hari ini. Silakan Pak Saleh. Ya intinya seperti saya, kita mengharap ridho dari Allah, kita berharap kemudahan dari Allah, dan tidak ya artinya untuk belajar, kalau bahasanya istilahnya judilatif itu, kita belajar merunduk, kita belajar jadi humble, kita tidak mengharapkan apa namanya ya, label itu kita manusia karena kita masih hidup, tidak menolak sesuatu yang katakan simbol-simbol, tetapi tapi itu tidak istilahnya tidak priority. Yang priority itu saya bilang bahwa ketika saya misalnya saudara Hilmi ini, saya bisa bantu dia bisa menginjak Amerika, itu bagi saya satu bukti bahwa ya Allah ternyata doa saya engkau dengar. Nah, saya bilang mudah-mudahan tahun ini ada lagi datang ya. Lagi Istiqlal katanya ini lagi diproses lagi 10 orang, itu semua ke kampus saya. Kemungkinan besar Juli berangkat. Saya tidak tahu apakah dari 10 itu ada tambahan nanti dari teman-teman yang ada 71 ini, 70 berapa ini yang hadir. Sekali lagi bahwa pokoknya
teman-teman perbaiki bahasa Inggris, perbanyak kenal orang-orang di Indonesia ini, sama di Jakarta. Saya kira yang tinggal di Jakarta ini banyak yang tinggal di Jakarta. Berkenalanlah dengan banyak orang-orang yang punya pengalaman di luar negeri. Ya, siapapun. Ya, apalagi seperti Abu Ali, saya bilang ini kawan lama saya. Ya, semangatnya juga. Saya kira semangat dengan saya itu 11-12 ya. Sangat tinggi. Ya, ayo. Makanya mari kita berusaha berdoa mengarahkan adik-adik kita, mengarahkan anak-anak kita biar punya jalan. Allah itu maha kuasa dalam segala hal, termasuk memberikan jalan. Apakah namanya jalan tol atau jalan harus melewati jalan yang tidak, katakanlah yang tidak tol ke Amerika, ya who knows, ya kata orang Amerika, who knows, kita tidak tahu nasibnya orang, tapi berusaha berniat dengan benahi diri. Itu ada yang mau bertanya, tentu kita kasih Iya, kesempatan. Saya sekali lagi walaupun di sini sudah setengah 12, tapi kalau misalnya ya tentu mungkin kita batasi sampai jam 12, setengah jam lagi Mbak Lilis. Tapi anyway, saya tentu sekali lagi bukan saja hari ini bersedia, mungkin besok-besok Mbak Lilis atau minta teman yang lain, mungkin saya bisa rekomendasi teman yang lain. Kalau dia mau Putri, ada Putri, teman-teman saya di Boston itu. Satu juga yang menurut saya sangat termasuk anak berprestasi, PhD. Uh, uh, Dia masternya di Indiana di sini, terus dia SMA di SMP di sini, SMA Makassar, dia ITB S1 di sini, S2, sekarang S3 di sini. Nah, itu juga punya networkingnya untuk dapat beasiswa yang bagus. Mau sharing nanti saya rekomendasi dia, mudah-mudahan dia. Oke, silakan kembali ke moderator dulu, Mbak Lilis. terima kasih Bapak, dan kita lanjut ke Abu Umar, dipersilakan pertanyaannya. Apa suara saya terdengar, Mbak Lili? Terdengar Pak. Terima kasih atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Soleh untuk presentasinya dan terima kasih atas ilmunya. Kami perkenalkan, nama saya Abu Amar, berasal dari Jawa Timur, tepatnya di kota Bumiwali, kota Tuban, dari pesantren Hidayatun Najah, Bapak. Dan insya Allah, kalau Allah mengizinkan, insya Allah kita di bulan Juli pertengahan, kita berangkat ke Amerika, Pak. Karena untuk study course. Yang kami ingin tanyakan dan izin untuk minta nomor yang bisa dihubungi, Bapak. Lebih Bapak Muhammad Soleh. Karena saya tentunya ingin bersilaturahmi dengan Bapak Soleh di sana. Mohon yang pertama kami bisa dan minta izin untuk meminta daripada nomor yang bisa dihubungi, dan izinkan kami kalau ingin silaturahim ke Bapak Soleh di sana. Yang kedua, Pak, terkait dengan persiapan. Kami kan belum tahu ya, dan inilah pengalaman kita. Ada pengalaman kita tinggal di sana. Kira-kira menurut Bapak Soleh, rekomendasi apa dan apa yang harus kita persiapkan, Pak, terkait dengan kita sebagai seorang Muslim ya, dan hidup di sana. Lebih-lebih ketika bulan Ramadan seperti ini, insya Allah kita kesana kan 1 tahun, Pak. Sudah sini 1 tahun. Kemudian terkait dengan beasiswa. Dengan beasiswa itu kira-kira untuk persyaratan yang Bapak jenengan tadi presentasikan terkait dengan sertifikat itu kita kan minim, Pak ya. Kita kan minim kemampuan dalam hal bahasa. Kira-kira rekomendasi dan surat atau
bagaimana sih tips itu untuk kita minim bahasa, tapi kita dan gila kita untuk belajar ke sana itu tinggi sekali Pak. Itu mungkin pertanyaan dari kami dan Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, terkait ini ya, persiapan sebelum ke Amerika dan untuk bersilaturahmi bagaimana? Silakan. Oke, saya bilang apalagi rumah saya memungkinkan. Rumah saya itu teman-teman bilang rumah saya ini pusat anak Indonesia. Jadi rumah saya ini terbuka 24 jam untuk anak-anak Indonesia, whoever. Siapapun mau ke sini, misalnya saya buka. Pernah di sini di lantai 1 ini baru datang itu 8 orang. Itu saya gelarkan tikar di sini, perempuannya di atas. Di sini kita gelar di sini. Karena memang ada stok tempat tidur yang kita kayak bansal-bansal gitu. Jangan khawatir. Apalagi makanan Indonesia dan halal dijamin ada. Ya. Abu Amar tadi menanyakan bagaimana kalau di sini namanya datang di sini kalau punya kemampuan untuk bidang agama itu kalau bujangan itu kau dilamar oleh orang-orang Indonesia yang ada di sini yang punya putri. Maaf, saya kemarin dari PT IKI itu 3 orang dari 4 orang perempuan, 3 orang laki. Saat di antara 1 laki itu ada bujangan. Bujangan itu dilamar. Karena dianggap bahwa ini anak PT IKI penghafal Quran. Wah ini sangat diharapkan. Dan memang dia mampu menunjukkan 7 orang ini. Beberapa kegiatan di sini dia menunjukkan bahwa dia mampu menghadirkan suasana keislaman kita di sini. Karena di sini kita kekurangan ustadz. Walaupun di sini tidak ada ustadz, namanya imam. Jadi teman-teman kalau sudah sampai di Amerika dan punya kemampuan agama itu dipanggil imam, ya, tidak dipanggil lagi ustadz, tidak dipanggil lagi kiai. Yang pasti bahwa Anda punya kemampuan keislaman bagus, punya kemampuan mampu menjelaskan kajian Islamic Studies, kajian-kajian keislaman, Anda akan sangat dihormati di sini, sangat dikasih tempat di sini. Terus ya itu kira-kira untuk dengan komunitas Muslim di sini, termasuk orang bilang whenever. Misalnya Anda di Washington DC juga begitu, Anda akan diperlakukan seperti itu. Anda di New York, karena sekali lagi kita kekurangan yang namanya orang-orang yang punya kemampuan agama. Pokoknya Anda dikasih karpet merah deh. Nanti Amar, saya akan kasih nomor email saya kasih email saya, nomor HP saya, dan Anda tinggal WA ke saya, insya Allah segera saya balas. Saya kira begitu, Mbak Lilis. Untuk Amar, nanti pokoknya kabari aja kapan mau berangkat. Saya bilang minggu ini aja ada lagi dari Kediri. Pak Are mau ke rumah saya, kita mau berapa hari di rumah saya, dan pasti di kamar saya di atas ada kosong. Ya, Amar, welcome to the United States. Baik, terima kasih Pak Saleh. Ini bukan hanya ilmu dan ininya ya, tapi hati dan rumahnya juga sangat terbuka untuk menerima tamu-tamu yang akan ke Amerika Serikat. Terima kasih Pak Saleh atas kebaikan hatinya. Karena waktu mungkin untuk yang bertanya langsung kita batasi sampai Bu Mutia dan kemudian ada beberapa pertanyaan di chat. Silahkan Bu Mutia. Mungkin suaranya bisa lebih dibesarkan. Bentar ya. Udah jelas belum suara saya? Masih samar-samar Bu, boleh ini lagi dinaikkan lagi volumenya? Udah terdengar suara saya? Sudah, silakan. But I'm so sorry in advance because I don't turn my video on. Okay, and may I ask some questions in English, please, to improve and train my confidence? Sure. Go on. Yes. So thank you so much for this opportunity. Okay, and this question is for Mr. Muhammad Saleh. Yeah. Did you apply scholarship before or after being accepted in college? That's the first one. And the second one,
is there any community which you join to motivate you to pursue your study? And can I join as well? Maybe gitu ya. Jadi ada nggak komunitas mungkin ya yang dulunya itu diikuti sama Mr. Muhammad Saleh gitu ya, yang supaya motivasi Bapak Muhammad Saleh ya biar semakin semangat gitu ngejar pendidikannya. And yang the last one is, could you give us some tips ya, Mr. Saleh, when you were in interview session in order to answer correctly, ya? Because maybe I had struggles ya when I had been that session gitu. And the last nih untuk Miss Lilisnya gitu ya. Miss Lilis, could you give me some tips ya, maybe how to be advisor of ABUSA, maybe Miss Lilis? To be advisor, correct? Okay, so that's all ya about my question, and thank you so much Miss Lilis and Mr. Sal. Baik, karena pertanyaannya lebih banyak ke Bapak Saleh, saya persilahkan dulu Pak. Oke, terima kasih Mbak Mutia. Let me speak bahasa. I know that we have a good English. Intinya bahwa biar teman-teman yang lain juga sekali lagi kita berdebat kepada yang lain, tapi itu Anda melecut atau memberi pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sangat apa namanya sangat common untuk kita ketahui bersama. Pertama itu bahwa scholarship. Jadi 2019 saya sudah terdaftar, saya sudah pegang letter of acceptance untuk master, ya. Tapi saya merasa bahwa belum siap berangkat karena di samping yaitu ada harapan bahwa saya sementara menunggu apply beasiswa saya pada saat itu di katakanlah di 1-2 tempat. Nah, tetapi di 2020 saya anunya sangat ketika saya bilang, boleh nggak saya dipindahkan ke 2020. Letter of acceptance saya master dipindahkan lagi ke 2020, saya bawa ke Kemendikbud. Nah, disitulah saya dapat beasiswa unggulan. Dan teman-teman, bagi saya begitu dapat dari Kemendikbud, saya mau berangkat itu masuk pandemik. Nah, karena masuk pandemik, ceritanya setahun itu saya harus kuliah online. Nah, kuliah online seperti inilah. Ya, yang di sini tengah malam, jadi saya pada saat semester 1, semester 2 itu ya hampir setiap malam saya tahajud. Karena saya tahajud dulu di Indonesia tengah malam, sementara siang bolong di sini. Karena kita beda 12 jam. Tapi yang intinya di situ bahwa yaitu itu menunjukkan bahwa mau berangkat lagi pandemik, tapi saya sudah dapat beasiswa. Dan begitu hampir selesai pandemik, di 2021 saya berangkat. Nah, saya sudah selesaikan 6 kelas. Dan nilainya saya alhamdulillah bagus-bagus lah. Biar teman-teman tahu, oh ternyata kita kuliah online juga bisa bagus nilai, apalagi kalau kita kuliah in person. Nah, tentang scholarship, sekali lagi saya bilang itu, yang penting teman-teman, apalagi kalau sudah pegang namanya letter of acceptance, sudah punya bukti bahwa Anda diterima, saya kira LPDP pun yang sangat familiar sama kita, LPDP pun itu akan mudah memberikan Anda beasiswa. Itu sudah jelas nih. Misalnya Mutia sudah punya letter of acceptance dari satu universitas di Amerika, Anda sudah istilahnya tiket sudah di tangan, Anda tinggal lengkapi. Nah, saya mau cerita tentang proses belajar saya di sini, Mbak Lilis, Mbak Mutia, biar kita sharing. Saya tiba di sini, nah itu tadi bahwa setiap ada orang mau di sini, ada di sini orang-orang pernah tinggal di rumah saya. Itu ada namanya Mbak Lina. Lina ini adalah orang Betawi, ya. Hampir 6 bulan di rumah saya, dan saya bilang sama istri saya, karena dia baru meninggal suaminya seorang profesor di kampus saya, dan
Yang menarik itu Lina ini karena waktu suaminya menjadi profesor di sini namanya Profesor Mahmud Ayub, dia adalah seorang tunanetra tetapi dia sangat dihormati di seluruh Amerika, bukan saja di kampus saya, dia tempat juga mengajar di Temple University, ini Profesor Mahmud Ayub. Nah, istrinya ini namanya Mbak Lina, orang Indonesia Betawi Kalimantan. Dia mengenalkan saya ke tetangga bahwa ada Saleh, saya mau kenalkan namanya Dorothy. Dorothy ini adalah guru bahasa Inggris tetangga saya, dan alhamdulillah sampai hari ini tadi siang saja di sini, karena di sini malam, tadi siang saja Dorothy datang mengajar saya gratis. Dan dia mengajar mengoreksi tulisan saya, dia mengajar saya ngomong, mengajar saya sejarah Amerika, dan kebetulan juga Dorothy alumni kampus saya. Tapi saya bilang, saya udah diajar sama beliau itu sudah 2 tahun mungkin lebih, gratis. Satu. Yang kedua, saya mau kasih tahu bahwa ada namanya di sini lembaga-lembaga pendidikan di luar itu membuka, apalagi namanya perpustakaan itu, namanya public library, itu membuka English course gratis, ya, gratis. Dan itu dia hubungi kampus-kampus. Ada lagi satu guru linguistik datang ke kampus saya, namanya Brenda. Dia bilang, I'm going to be volunteer. Dia mau menjadi volunteer di kampus saya, mengajar dan mencari mahasiswa. Profesor saya bilang, oh ada Saleh. Nah sekarang saya sekali lagi, saya diajar oleh Brenda ini sudah hampir setahun linguistik. Dan itu kalau dia ketemu saya, itu in person atau ke online dia ajar saya, pokoknya dia bilang, Saleh, tutup itu laptop, tidak boleh buka Google, pokoknya Saleh ngomong. Apa yang kau lakukan minggu lalu, apa yang kau lakukan, apalagi kalau dia tahu, oh saya kedatangan tamu misalnya, Prof. Nasaruddin Umar ke rumah saya, cerita di sini, cerita di sini. Nah, baru dia koreksi ngomong saya. Nah, intinya adalah teman-teman, sangat banyak peluang di sini memperbaiki bahasa yang kalau kita bilang tadi, bahasa Inggris Anda berangkat kalau sudah berangkat, walaupun itu masih orang istilahnya sini, masih pelotot, masih compang-camping, yang penting Anda bisa. Anda akan temukan di sini lembaga-lembaga, tempat-tempat belajar gratis. Anda akan ketemukan yang namanya volunteer yang mau mengajar Anda. Yang penting Anda mau belajar. Persoalannya kalau Anda tidak mau belajar kan, tidak sabar. Nah, ada yang menarik Lilis, bahwa kalau juga bilang, termasuk saya punya sekretarisnya presiden kampus saya itu, dia bilang, Saleh, you are like celebrity here. Everybody knows you, Saleh. Saya memang mudah bergaul. Dan saya sadar bahwa itu untuk mudah memperbaiki bahasa Inggris itu, mudah bergaul, mengenal budaya orang, saya harus kenal mereka, tetangga-tetangga saya. Kalau saya datang, hello brother, hello sister, hello my neighbor, hello, kalau udah kenal. Ya, saya sekali lagi, itu mungkin kalau Mutia menanyakan kenapa bisa saya bertahan, saya bilang, saya mudah berusaha mengenal. Anaknya tetangga saya, kebetulan teman sekolahnya anak saya, kalau dia tidak sempat antar anaknya, dia titip ke saya yang antar itu anak 3, 2 anaknya mereka, 1 anak saya itu pergi sekolah. Saya antar dan saya harus jaga terus semua perapatan sampai masuk sekolah. Kalau pulang, kadang juga begitu waktu saya sakit, pernah saya sakit, dia yang antar, saya tinggal antar anak saya ke rumahnya, dia yang antar. Ataukah dia bawa anaknya ke rumah saya, nginep, karena anaknya juga cewek, nginep di rumah saya, namanya di sini istilahnya sleepover. Anak-anaknya orang Amerika itu dia bisa berteman dengan sesama, misalnya sama perempuan, sama laki-laki, dia bisa datang ke come over, dia bilang, bisa nggak saya come over to house? Saya bilang, oke. Dia ke rumah, dia main dengan anak saya, begitu pun dia malam dia mau nginap di rumah saya, dia nginap. Ini anak bahasa Inggris yang kira-kira itu dari saya, Mbak Mutia. Tapi once again, that's I appreciate it. Now it's good, ya tinggal ditingkatkan lagi bahasa Inggrisnya, dan Anda cari jaringan-jaringan, dan seperti juga pesan saya, Anda dekat dengan Mbak Lilit, saya kira kita bisa saling membantu nanti untuk meraih impian Anda. Ya.
Ya, pokoknya berdoa lah biar teman-teman banyak yang ke Amerika. Ya, Ya, amin. Ya, jadi nunggu sesi hari ini memang sangat menarik ya. Ini hampir kita cuma punya waktu 3 menit lagi ke jam 12, ke jam 11 waktu Indonesia Barat. Bapak, saya rangkum aja ada beberapa pertanyaan di chat yang kurang lebih itu sama. Yang pertama adalah apakah ada yang kampus nih yang ketika kita daftar membolehkan tanpa ada TOEFL? Kemudian bagaimana dengan kampus Hartford? Apakah boleh kita mendaftar beasiswa atau ada kemungkinan dapat beasiswa tanpa TOEFL di Hartford? Silakan Pak. Oh, satu lagi, dan kalau misalnya studentnya ingin berangkat ke sana dengan pasangan, tapi pasangan ingin bekerja, apakah ada peluang untuk bekerja bagi pasangan studentnya? Silakan Bapak, 3 pertanyaan. Oke, jadi pertanyaan pertama itu saya kira rumah tidak ada masalah. Ini termasuk ada Profesor Andi Majda Zain ini yang saya bilang tadi mantan rektor Universitas Islam Makassar. Pernah ke rumah saya dan sekira teman-teman yang ada beberapa orang di grup di sini silakan. Yang kedua bahwa masalah apa? Yang kedua itu masalah beasiswa ya. Apakah kita bisa dapat beasiswa tanpa TOEFL? Oh iya, jadi cuma mungkin kalau saya mau bilang bahwa bisa, tapi biar tidak teman-teman sekali lagi bahwa sebaiknya tetap benahi diri dulu. Dan yang kedua jangan pernah memakai joki. Ya, Anda kalau udah punya TOEFL berapapun itu sekali lagi tentu mungkin punya pertimbangan di sini. Apalagi saya bilang saya dekat dengan direktur perekrutan. Kalau memang teman-teman betul terbatas bahasa Inggrisnya tidak sampai katakanlah 500, tapi yang lain-lainnya sudah dilengkapi, mungkin sekali lagi nanti mungkin saya bisa bantu meyakinkan bahwa this guys is a prospective student, ataukah saya bilang ini anaknya serius mau belajar apalagi dan sebagainya. Dan ingat, Amerika itu kalau Anda bawa beasiswa dari Indonesia, seperti saya alami dulu di list, waktu saya interview di kedutaan, tidak sampai 2 menit saya di interview. Ketika dia lihat, oh Muhammad, dan ingat teman-teman tidak ada lagi istilah bahwa nama Islam itu nama apa, enggak ada. Nama saya Muhammad Saleh, kelihatan banget Muhammadnya. Di sini juga profesor saya panggil saya Muhammad. Tidak. Jadi jangan lagi Amerika nanti kita kan nama aku Islam, nama aku ini, nanti kita enggak. Perbaiki bahasa Inggris Anda. Saya ketika ditanya di kedutaan itu tidak sampai 2 menit itu dia hanya bertanya, oh ayo Muhammad, yes, Anda punya jurusan, kenapa Anda sekolah di saya? Ya, because of it's my background. Oh, how long? And then, oh ya, setahun. Karena untuk master kan, karena saya sudah ambil tadi online. Oh, your scholarship is from Indonesian government. Yes, that's right. Yes, it is. Udah langsung. Di approval itu saya tinggal ke loket bayar, ambil visa, saya tinggal berhitung hari, terima visa, beli tiket, berangkat. Nah, oke. Masalah keluarga. Saya termasuk Lilis dan teman-teman semua yang saya hormati, waktu mau berangkat itu saya sudah memang punya komitmen bahwa saya bawa istri, saya bawa anak, dan saya lapor, tentu kita melapor. Dan bagian housing, direkturnya itu masih perempuan, dia bilang, Muhammad, we don't have any house for family house. Saya bilang, doesn't matter. Saya akan cari di tempat lain, di luar kampus. Dia bilang, iya nanti kita begini. Tapi kuasanya Allah, pertolongan Allah itu mungkin seminggu atau sebulan sebelum saya berangkat tinggalkan Indonesia, langsung dikabari bahwa, hey Muhammad, you are lucky because there is a house now for you. Nah, saya bilang itu. Jadi saya tiba itu sudah ada rumah, sudah ada kunci disiapin, dan rumah profesor, kebetulan profesornya pindah pulang ke Swiss. Namanya Profesor Najib Awad. Oh, saya bilang ini rezekinya saya, rezeki istri saya, rezeki anak saya. Makanya, nah, masalah pekerjaan sekali lagi itu tergantung visa. Kalau visa, karena di sini kan saya kira seperti Mbak Lilis mungkin yang menjelaskan nanti macam-macam. Seperti saya ada visa F1, dependen itu yang kita bawa namanya visa F2, ada juga namanya G1, macam-macam visa. Ada juga malah namanya R1 visa dan sebagainya, macam-macam. Tapi itu yang sekali lagi benar teman-teman,
nanti Anda berada pada tahap mengenai bisa boleh kerja di kampus, boleh kerja. Saya alhamdulillah juga saya pernah kerja di kampus, saya sudah punya Social Security Number, nomor pajaknya orang Amerika itu namanya SSN. Saya kerja di kampus, ya. Dan sekarang ada anak Indonesia kerja di kampus, di library. Terus apa lagi? Bahwa istri bisa kerja atau tidak, nantilah. Ya, Anda mau bawa anak istri, bismillah. Ya, oke. Terus terakhir apa tadi Mbak Lilis? Sudah itu saja, memang Oke. tentang beasiswa. Intinya Ya. teman-teman semangat. Saya Mbak Lilis dengan teman-teman lainnya. Ini ada Pak Ismail Weke, ada siapa lagi di sini? Saya kira banyak orang-orang terhormat di sini. Ada Profesor Majda, bahwa saya termasuk orang yang selalu berdoa mudah-mudahan banyak orang Indonesia merasakan yang namanya berangkat ke Amerika, apakah itu berjalan-jalan, apakah pergi di sini belajar, apakah di sini belajar tingkat atau belajar lama. Dan jangan pernah Anda khawatir bahwa ini kan bahasa Inggris saya masih kurang begini. Udah, nanti di sini diperbaiki. Kira-kira gitu. Terima kasih semuanya yang hadir. Mungkin kita tidak bisa sapa satu persatu. Intinya ini forum terhormat, forum yang insya Allah akan dirahmati oleh Allah, untuk kita semua sama-sama memperbaiki SDM kita, memperbaiki SDM anak-anak Indonesia, biar suatu hari kita minimal memperbaiki keluarga. Kalau kita tidak memperbaiki tetangga, tidak memperbaiki lingkungan. Saya kira my brothers, my sisters, yeah, thank you for being here, joining us, then believe that today we are together and tomorrow also we are together. Ya, thank you. Terima kasih. Mohon maaf ada yang kurang. Silahkan kembali sebagai Tahibul Baik. Terima kasih banyak Pak Muhammad Saleh. Ini rangkuman beberapa pertanyaan yang tidak tercover barusan adalah yang pertama short course. Apakah ada banyak sekali program short course? Dan itu bisa dilihat di lamannya. Salah satunya itu adalah Aminef. Ada yang untuk mahasiswa, ada yang untuk dosen, yang untuk alumni lulusan, yang katakanlah ini SMA pun ada. Jadi banyak sekali program yang meminta TOEFL yang bervariasi nilainya. Jadi nanti boleh dieksplor lewat alaman Aminef ya, aminef.org.id. Ada juga program-program untuk mahasiswa, IISMA, MOSMA, kemudian IFOSMA. So jangan lewatkan kesempatan selama kuliah, dan kalau misalnya Bapak Ibu telah bekerja itu juga banyak untuk professional development programnya juga. Untuk apakah boleh master kembali setelah master kita udah dapat ijazah master, biasanya untuk program beasiswa pemerintah seperti LPDP, Fulbright itu tidak diperbolehkan, tetapi untuk assistantship beasiswa dari universitas itu bisa jadi kesempatannya ada. Untuk TOEFL juga demikian, cek kembali persyaratan dari setiap universitas yang didaftarkan, karena Amerika memiliki lebih dari 4.000-an universitas terakreditasi dengan persyaratan yang beragam. Dari TOEFL 110 IBT, bahkan ada yang seperti tadi Pak Muhammad Saleh bilang pilihan persyaratan TOEFL-nya lebih mudah. Intinya adalah kita yang tahu kemampuan kita, dan penting sekali kita tahu ini kampus yang cocok dengan profil kita, dengan pengalaman kita itu di mana. Dan beberapa beasiswa juga memiliki batasan universitas seperti beasiswa Indonesia Bangkit, tetapi Harvard University itu masuk sebagai salah satu list universitas yang bisa dipilih. Jadi kalau kalian merasa nih oke, ini adalah program yang mungkin cocok untuk kita, Islamic Studies atau Interreligious Studies, dan kita ingin mencoba ke sana, sesi hari ini semoga membantu. Dan saya secara pribadi ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Saleh, udah jam 12 malam masih mau bergabung dengan kita. Terima kasih sharing dengan sangat ikhlasnya Pak. Semoga Allah memanjangkan umur Bapak dan juga memperlancar studi dan sehat-sehat bersama keluarga di Amerika Serikat. Untuk Bapak Ibu semua peserta adik-adik mahasiswa yang saya hormati, terima kasih telah bergabung. Kembali kami Education USA menawarkan konsultasi dan informasi gratis terkait studi Amerika. Misalnya kalau memang ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk menghubungi Education USA. We'll be more than happy to help. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan teknis di awal dan di akhir sesi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya presiden kampus saya,
karena di sini orang di sini tidak bilang rektor, jadi Ya. presiden kampus saya itu namanya Joel M. Lohor. Dia keturunan selalu mengaku keturunan Belanda. Dia kelahiran Kanada, mungkin dia warga negara Kanada, tapi kalau di sini kan warga Kanada bisa lalu lalang masuk Amerika, dan dia presiden yang menurut orang banyak inovasinya. Nah, dia itu mau ke Indonesia bulan 11. Ya. Dia mau 11, dan setiap ada tamu di sini dari Indonesia, apakah dari UGM, apakah dari politisi, apakah dari Istiqlal, apakah dari manapun, biasanya dia bilang, sekretarisnya itu hubungi saya. Kalau besok ada tamu atau minggu depan itu ada tamu dari Indonesia, itu Saleh harus diminta bergabung. Anggota-anggota dewan pun pernah ada anggota dewan itu 5 disuruh juga bilang saya masuk daftar. Akhirnya saya merasa bahwa setiap ada orang Indonesia ke state saya, itu saya disuruh bergabung, kira-kira seperti itu, menyambut mereka. Nah, jadi teman-teman ini tentu saya tidak melihat status sosial, saya tidak melihat jabatan. Ya seperti tadi yang bilang mau datang, dan saya kira teman-teman di sini yang pernah ke rumah saya, ya, saya bilang ambil, anggap rumahmu ini, kau mau makan, kau mau seperti ini sebelum dia pindah ke domnya, ke asramanya Hilmi ini ada sebulan lebih tinggal di rumah saya. Malah Hilmi ini karena saya dapat jatah 4 malam di KJRI New York, karena saya dekat dengan Pak KJRI, Hilmi merasakan bagaimana apartemennya pemerintah KJRI New York. Ya, nah, nanti kira-kira begitu. Jadi sekali lagi teman-teman, semangat. Tidak ada yang mustahil, yang namanya cita-cita. Ya, kita bisa sama-sama saling membantu untuk meraih impian Anda depan. Termasuk kalau saya presiden saya ke Indonesia, pasti saya kebari teman-teman untuk bikin acara. Mungkin Pak Mardiadi ini bisa mengadakan acara di UNAS, mau mengundang beliau, atau misalnya Pak Ismail Waka mau bikin acara di mana, atau tadi direktur ini Bu Majda mau bikin acara di mana, nanti saya pasti kasih rekomendasi. Ada namanya Najwa. Di Indonesia itu ada pesantren An-Najdah. Nah, itu dia kunjungi waktu 2019, presiden saya ini udah pernah ke Indonesia 2019, dan dia kalau di Indonesia itu dikawal terus oleh Pak Ali Shihab. Siap Bang, siap. Ya. Oke, kita kasihnya. Ya, terima kasih Pak Muhammad Saleh. Baik Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, selamat Ki, Bang Saleh. Sama-sama. Assalamualaikum. Pamit ya. Ya, silakan Pak, selamat beristirahat. Dodo. Ilmi, makasih Ilmi. Makasih Kak Saleh, makasih semuanya, sama-sama pamit.